Ya, teman-teman, tanggal 14 bulan Juli tahun 2026 ada emiten seger dari siapa nih? Dari Bro Suhadi Subur ya. Bahas segar, segar dari Sambara PB, seger ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman seger ya. Mohon maaf gitu ya. Baik, segar sudah keluar ya kuartal satunya. Kita lihat profilnya dulu. Mau lihat free plotnya dulu teman-teman. Punya PR nggak dia nih? Aman ya, 20,80%. Ini juga nih, forennya bagus nih yang investornya. Forennya dari 5 bulan terakhir ya, dari 0,35 sekarang sudah 4,04. Individunya 21,28%. Lanjut ini kepemilikan yang di atas 1%. Ada siapa aja? Mul, ya, Prima Abadi. Rata-rata sama institusi ya. Lokal, forennya DBS Bank, Haris Mulyawan, Welly Thomas. Pengendali sumber inti energi. Masyarakat 30%, freeport-nya 20,80 ya. Ubonya Welly Thomas ya. Ini perorangan enak teman-teman ya. Jadi arahnya bisa ditentukan kalau perorangan itu ya, cenderung lebih mudah lah ya. Sampai bulan Mei yang keluar cuma sedikit doang nih. Sempat nih di bulan Maret banyak yang keluar 400. Nah, yang paling banyak Januari ini. Makanya pas Januari, Februari, Maret gitu ya. Ini pas paling banyak kan Januari. Sampai ke Februari itu dari 16.000 gitu jadi 13.000, hampir 3.000 investor lenyap di sini ya. Tuh ya, makanya nih tanda penurunan dimulai dibikin dari sini kan, udah lama kan nggak dibahas. Nah, semenjak dia selesai di sini saya tidak ngebahas lagi, hanya ngebahas tanda penurunan aja sampai ke bawah kan. Sebenarnya ada target satu lagi di sini nih, target bonus ya. Ini kan target sudah selesai di sini kan. Nah, ini target bonusnya di 755, cuman pas Januari keburu. Padahal udah sampai dikit lagi nih di 695 ya. Nggak mau ke 790. Karena berdasarkan harga wajar kuartal 3 cuman mampu di 192 sama 490. Kalau kita lihat di sini seger itu milik fundamental. Nah, sekarang kalau kita cek di insidernya, sorry bukan insider, statistik ya. Di angka 29, cenderung dikategorikan ya mahal ya. Kenapa mahal? Karena ini kan 15 rata-ratanya selama 3 tahunan. Nah, sekarang itu harganya di 29,9 P rasionya. Berarti kan dikategorikan mahal. Kalau kita cek insidernya, ngebuy ya, terakhir bulan Desember tahun 2025. Kembali ke statistik lagi. Nah, kita hapus-hapusin dulu yang tanda penurunannya ya, karena kan semenjak dia selesai belum dibahas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget teman-teman. Sampai ke level 9, nih tanda penurunan yang biru ini kan penurunan lama, artinya dia ngejemput dulu PR-PR dia yang masa lalunya ya. Masih meninggalkan satu lagi di 165. Dan sekarang lagi ditahan di bawah MA 200. Nah, biasanya kan saya kalau menargetkan sebuah emiten ya, kalau mau up itu di bawah MA 200 aja dulu deh gitu kan. Ini harga tertingginya yang terdekat itu di sini, di atas MA 200 jadi sedikit agak tinggi ya. 442. Nah, ini harga tertinggi sebelumnya. Nah, kalau dia mampu melewati area MA 200 cenderung bagus ya. Tapi kalau dia koreksi, ini kan ada area koreksi nih. Kalau dia koreksi ya, kalau dia koreksi sampai ke angka 370, itu masih posisi aman banget. Ya, posisinya aman banget kalau ke 370. Sini ada tanda kepenurunan nggak? Saya pikir ke bagus, ini bagus banget teman-teman. Jadi kalau dia koreksi ya, secara candle sih oke ya. Kalau dia koreksi itu ke 370 ya, sini nih. 370 itu masih aman banget. Bahkan ini bagusnya itu ketika dia sudah break, dia koreksi lah, pas koreksiannya tidak lebih daripada MA 200 itu cenderung keren. Nanti targetnya kemana ya setelah break level triple 4 ya, di sini gap besar 560. Nah, targetan aja ke sini, ke gapnya dulu. Ya, targetkan ke gap 1406, apalagi nanti kalau dibantu dengan IIS kita cemerlang. Saya pikir untuk ke 755 lagi bisa dilalui dengan baik gitu kan. Nah, di sini si kepala kembar jadi saya tidak target. Nanti setelah break level ini 755 saya pikir target itu akan menjadi bagus ya. Karena rata-rata itu sebenarnya rata-rata dia ya.
Rata-rata itu nanti kalaupun kenaikan di angka 483 di sini ya. 500-an sama di sini ya. Targetnya rata-ratanya di sini lah ya. Level sini lah rata-ratanya. Saya melihat dari historisnya gitu kan. Kemarin kan jebol support nih. Jebol support. Nah, dia sudah bikin support lagi. Sekarang support di sini nih. Di 2 berapa nih? 230 itu support. Jadi baru support pertama dia belum bikin tahanan ya. Saya pikir kalau dia koreksi ya, kurang daripada MA 200, koreksi aman 370. Andaikan dia harus ke level 320 pun itu maksimal amannya di sini. 324 lah. Yang penting masih di atas MA 10 sama MA 20 itu aman banget. Yang harus diwaspadai kan di sini ya supportnya jauh ya. Tapi bagus ini. Kalau kita cek 15 menitan, posisinya 15-an masih bagus. MA 200 masih berada di bawah. Trennya masih uptrend. Target terdekatnya triple 4 sama di angka 560. Nah, itu target yang terdekatnya. Polen sama bandar lokal, Polen kemarin masuk nih. Ya. Polen kemarin masuk 418 juta aja, tidak terlalu gede, cuma lumayan lah ya. Segitu untuk bandar Polen. Ini si AK ya, HD juga masuk nih. Ketika mau naik, lihat smart money di sini. Smart money berkumpul dengan baik, maka terjadi kenaikan yang baik. Terus perhatikan juga di sini nih. Ketika dia mau naik gitu ya, walaupun sedikit tapi smart money berkumpul dengan baik. Bandar lokal juga sudah ngambil sejak tanggal 4 Juni. Kita cek 4 Juni. Nah, 4 Juni itu untuk bandar lokalnya ada CYU nih, broker bagus ya, MG. Nah, kalau si MG sudah mulai masuk, waspada dengan shadow-nya. Baik shadow atas ataupun shadow bawah. Ya, ini MG kan sudah masuk. Yaitu karakternya memang suka maaf harga ya. Maaf harga terus gitu. Nanti kalau dia sudah ngebreak, saya pikir untuk koreksi itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau terjadi koreksi, selagi koreksiannya tidak lebih daripada candle panjang yang ini nih, yang terdekatnya. Maksimal ya saya bilang kan di MA210 sama MA20 lah. Di level 308 sampai ke 320 itu masih posisi aman banget. Karena masih ditahan di atas MA-nya. Karena kan untuk merebut MA 200 untuk trennya ya memang suka sedikit agak sulit gitu ya. Kadang-kadang ada yang langsung gitu ya. Apabila masih dipertahankan di bawah MA 200 dulu, saya pikir teman-teman untuk koreksiannya cenderung masih aman lah gitu ya. Terlebih lagi si bandar lokal pun baru ngambil lagi semenjak dia turun nih. Bandar lokalnya baru ngambil lagi. Bahkan Poren semenjak dia turun terus jualan. Baru pertama kali masuk itu di sini ya, agak sedikit besar lah ya. Netnya sekitar 418. Rata-ratanya itu sedikit tuh ya. Semenjak dia ngambil waktu bulan Februari ya, ini yang terbesar lagi ya per bulan Juninya. Walaupun tidak sampai miliaran tapi lumayan besar ya, karena kan memang tidak miliaran dia ngambilnya. Untuk sekali atau net buy-nya gitu ya. Oke, ini berarti kalau sudah selesai saya namakan ini babak kedua aja di sini ya. Babak kedua karena babak pertamanya sudah selesai. Berarti siklus yang kedua gitu ya. Waspada teman-teman ya, kalau dia tidak mampu melewati MA 200-nya untuk koreksiannya yang tadi saya bilang itu ya area amannya. Di sini memang kalau berdasarkan Punda Chart ya masih berada di tengah ke bawah, sedikit murah lah ya. Perhatikan teman-teman ya, harga di 758-nya kemarin tertingginya karena Januari Februari itu pada market turun ya, crash ya. Enggak sangat apa namanya, sangat baik juga ya kalau dia bisa ngebreak lagi di angka 655-nya untuk meneruskan target ke level 758, 750. Ini belum kategorinya belum mahal banget ya. Kenapa? Karena masih ada antara atap, di sini atap kan ya, sama pucuk ini masih ada ruang. Artinya masih ada kesempatan dia melampaui harga tertinggi yang baru ya. Oke, sekarang kita hitung nih berapa harga wajarnya. Kuartal 1 ada penurunan dari 79 ke 77. Bahkan dari tahun 2024 ada penurunan. Untuk revenue juga mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tapi pas tahun 2025 bagus ya, 2,4 ke 2,5. Dengan PR ratio 2996 di kategorinya sudah kategori mahal karena rata-ratanya 15, sekarang di angka 29. Lanjut untuk PBP 2,72 per hari ini. Rata-ratanya di angka 372, berarti sedikit murah kalau berdasarkan rumus PBP. Kita cek untuk hutangnya nih, DR-nya 0,91, kurang baik. Kenapa kurang baik? Standarnya 0,5. Jadi ini sudah di atas 0,5 ya, hampir satu kali. Satu kali dari apa? Dari equity-nya. Dengan equity 2,3, dia hutangnya sudah 2,1. Ya mungkin kalau
equity-nya 1,1 triliun gitu ya. Mungkin itu masih aman ya, masih dijagain di 0,5. Kalau ini sudah lumayan sedikit agak lebih daripada standarnya, yaitu 0,5, 0,91. Nah, ROE-nya pun masih kurang 1% lagi untuk di standarnya. Standarnya kan 10, nah ini 9,06, berarti 1 kali lagi lah. Kurang baik, tapi sedikit kurang baiknya. Lanjut untuk EPS-nya, ada penurunan sedikit dari 1368 ke 1355. 13,55 dikalikan dengan PR rasionya di angka 15,05. Alhasil sekarang di angka 203. Nah, ini harga wajar 203 ya. Saya hapus dulu ya ini ya. Saya bikin 203 aja, ini kan kuartal 1. Nah, 203 aja 203 perak untuk harga wajar untuk si Seger saat ini. Kalau berdasarkan rumus PBB kita cek nih, harga bukunya 14953. 149.53 dikalikan dengan, kita cek ulang, 14953 betul, dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 3.72. Nah, ini hasilnya di angka 556. 556. Kita catat tanggal 14.06.26. Nah, kalau sekarang di angka 406 berarti kan berdasarkan rumus PBB itu masih sedikit murah gitu kan. Tapi kalau berdasarkan rumus PR rasio sudah dikategorikan mahal. Tapi terkadang dia akan mengejar harga PBB ataupun PR rasio ya, tergantung dari emitennya ataupun market makernya. Bila mana segera terjadi koreksi tidak lebih daripada MA10 sama MA20-nya maksimal 306, 320 yang saya bilang itu ya. Itu cenderung masih oke, karena biasanya memang kalau mau nembus MA200 sedikit agak susah, walaupun suka dipereng dikit ya nembus MA200 koreksi gitu ya. Tapi kalau dia sudah nembus MA200, trennya sudah bagus, sudah menjadi uptrend karena 15 menitan pun masih menunjukkan bagus banget ya. Dia cenderung uptrend dengan area supportnya di 328 ya untuk 15 menitan. Tapi kalau untuk day trade-nya sudah mulai bagus lah. Mungkin teman-teman ya jagain area koreksiannya aja. Kalau koreksiannya masih koreksi sehat walafiat ya di atas 324 itu masih posisi oke. Terlebih lagi bahan lokal sudah akumulasi, polen pun baru masuk kembali. Sip ya untuk si Segar. Target terdekat di atas MA2 sedikit 440 dan di 560 area koreksi sehatnya sampai ke 326, 324 itu masih posisi bagus. Waspada kalau sudah jebol di sini 232-nya sudah menanti sampai ke level 161. Karena kan trennya ini sebenarnya tren untuk day trade-nya belum dikategorikan uptrend ya, karena masih posisinya di bawah MA200. Sip ya untuk sementara Segar seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk emiten Seger. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Dari saya cukup sekian. Salam teruntuk di rumah, happy weekend dan ciao.